Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan untuk tahapan selanjutnya, lanjutan dari video sebelumnya. Dan untuk video kali ini kita akan membuat sebuah notifikasi ya, alias sweet alert, di mana nanti tujuannya bisa kita memasukkan atau menginputkan username atau dan password di sini, dia akan muncul notifikasi nih. Kalau kita masukkannya password dan username itu salah, dia akan muncul notifikasi error di sini. Dan kalau kita masukkannya itu, kalau kita belum masukkan juga, kalau kita belum menginputkan sama sekali atau belum menginputkan salah satunya, dia akan muncul notifikasi untuk mengisi yang kosong. Begitupun juga kalau kita isinya benar, dia akan langsung direct ke web admin LTE-nya. Kita langsung mulai aja. Kita akan masuk ke file yang autentikasi ke PHP-nya. Lalu kita akan menambahkan parameter di sini ya, di bagian yang else ini. Kita masukkan lokasi filenya, index.php. Kita tambahkan parameter di sini. Untuk parameter di sini bebas ya, namanya apa aja. Untuk contoh di sini kita tambahkan saja error ya. Selanjutnya kita akan kembali ke bagian filenya. Kita akan masuk ke file yang index.php-nya. Dan di sini kita akan buat untuk pengisiannya, untuk if else-nya. Buat saja di sini, di bawah fotonya. Untuk itu,
Untuk yang else kita kosongkan aja dulu seperti ini. Setelah itu kita coba ke browse, lalu kita coba untuk isikan username dan password yang tidak ada database ya, itu yang salah nih. Contoh di sini admin buat aja. Nah, dia akan muncul notifikasi login gagal. Dan di bagian sini juga dia muncul variabel error ya, yang tadi kita tambahkan. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba masuk ya ke admin LTN ini. Kita masukkan username dan password yang sesuai. Ada database admin 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita akan coba cari di menu untuk mendapatkan suite alert ya. Di bagian modal and alert ya. Nah, kita akan pakai yang ini, yang suite alert launch warning tools. Nanti kita bisa coba cari untuk filenya. Di sini kita bisa melihat untuk file modals.html ya. Itu dia berada di dalam app pages UI baru file modal html. Kita coba cari dalam app pages UI yang modals.html ya. Kita copy, lalu kita pindahkan ke paling depan ini, taruh sini. Itu kita bisa masuk ke file ini. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Nah, untuk halamannya ini dia belum tersambung dengan atau terputus dengan link CSS dan JavaScript-nya. Ya, kita bisa coba untuk menampilkannya ya. Dan masuk untuk di VS Code-nya. Nah, kita akan coba ganti isikan di bagian linknya ini ya, sesuai dengan uh, letak direktorinya, yaitu di dalam app ya. Dan replace all aja.
replace all semuanya yang kosong tadi jadi app ke directory. Nanti selanjutnya kita akan uh, verify semua semuanya. Nah, dia sudah berhasil masuk. Dia sudah tersambung untuk link CSS dan JavaScript tadi. Nah, selanjutnya kita akan memindahkannya. Karena memindahkan untuk link sweet block-nya ini bagian ini, kita copy aja. Lalu kita akan pindahkan ke atau tambahkan ke index file index PHP ini. Akan berada di bawah sini. Oke, setelah kita taruh sini, juga tambahkan di bagian bawahnya, bagian bawah di yang bawah sini ya. Tambahkan di sini. Setelah itu kita akan cut yang bagian pengisian ini. Kita taruh di bawah linknya ini. Sini ya. Nah, setelah itu kita kembali ke file model ini. Lalu kita cari produk aja. Kita cari untuk yang warning. Nah ini. Kita copy yang bagian toast file ini. Di bagian sininya. Nanti kita tutup ininya aja. Kita copy. Pindah ke file index.php. Lalu kita masukkan ke ganti yang bagian JavaScript ini. Ini. Lalu kembali ke bagian modal, terus kita scroll ke atas. Nah, bagian function table toast-nya ini bisa kita copy kembali ke file index. Kita tambahkan di yang bagian atas ini. Ya, terus bagian sininya, file ini kita tambahkan script ya. Juga bagi bagian penutupnya.
Ya, setelah kita tambahkan untuk um, stripnya, strip muka dan bentuknya, lalu kita coba lihat di browsernya, kita akan kembali ke bagian halaman login, lalu kita coba masukkan asal usulnya. Terus selanjutnya kita akan coba tes gitu kan, di bagian halaman ini. Halaman loginnya kita akan coba masukkan yang salah ya, password yang username dan password yang salah atau yang tidak ada database. Kita coba aja admin 123. Nah, dia akan muncul notifikasi seperti ini ya. Tulisannya ini masih hanya tulisan-tulisan bawaan di sini ya. Masih hanya tulisan contoh. Jadi kita akan ubah di sini dengan pengisian. Kemudian kita akan masuk lagi ke file ini. Kita akan coba ganti bagian title ini. Jadi mungkin bakal coba lagi masukkan dengan dengan password yang tidak ada database. Nah, dia akan muncul ini dan tulisannya notifikasinya sudah. Nah, itu kita akan coba untuk menambahkan kondisi uh, untuk username ketika username dan passwordnya itu belum terisi. Kemudian yang bagian sini untuk yang gagal ya, dan login gagal. Nah, ini kita bisa ganti aja dari warna ini jadi error ini. Terus yang ini kita ganti jadi 2, dan login gagalnya kita ubah jadi misalnya. Selanjutnya kita akan tambahkan di bagian file aplikasi untuk pengisiannya. Melakukan else if
Setelah itu kita akan perlu kembali lagi ke file yang modal sini, yang bagian sini ya, di file index. Settingnya kita akan pindahkan ke bagian atas ya. Jadi kita akan kembali lagi ke browsernya dan coba untuk mengecek sini ya. Coba kita cek untuk kalau ada form yang belum diisi. Nah, dia akan muncul seperti ini. Inputkan username dan password. Artinya di sini kita harus mengisi full ya semuanya. Nah, coba kita masukkan data yang salahnya. Contohnya di sini admin seperti 3. Nah, dia akan muncul notifikasi login gagal alias username dan password yang kita masukkan itu tidak sesuai dengan yang ada di database. Kita coba masukkan untuk yang username dan password yang ada di database. Nah, dia berhasil masuk.